Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya. Sebagaimana nikmat Allah pun tak henti-hentinya kita rasakan, sehingga tidaklah lewat satu masa dari kehidupan kita melainkan pasti kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat diniyah. Apakah itu nikmat lahiriah, juga nikmat batiniyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun masih bisa untuk bersama-sama melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Tujuannya adalah untuk at-tafaqquh fid din, untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mendalami ilmu agama Allah ini tidaklah semua hamba diberikan taufik untuknya. Namun hanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala faqihkan dia, Allah memberikan pemahaman kepadanya tentang agamanya. Sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari bahwa mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini, siapa yang jahil tentang agamanya, siapa yang tidak paham tentang agamanya, tidak mengerti tentang agamanya, ini agama Islam, maka itu menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan dari dia. Karena seandainya Allah menginginkan kebaikan darinya, pasti Allah faqihkan dia, Allah berikan pemahaman. Dan tentu seorang bisa paham harus menempuh jalannya. Salah satunya adalah dengan bermajlis. Na'am, at-tafaqquh fid din. Ikhwana fi din azakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah,
yang ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama. Jadi ada 4 orang ulama yang menulis kitab ini, lalu kemudian ditakdim, diberikan muqaddimah ataukah ya pembukaan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh, atau bisa disebut sebagai rekomendasi ya dari Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh, yang beliau ya menjabat sebagai Menteri Agama di Arab Saudi dan juga salah satu dari keturunan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada poin yang kedua dari permasalahan yang ketiga, hukmun nikah wa ikhtiyaruz zaujah, hukum menikah dan memilih istri, memilih pasangan. Nah, yang kedua yaitu ikhtiyaruz zaujah wa muqawwimatu dzalik. Dan kita sudah membacakan hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'a li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadhfar bi dzatid din, taribat yadak." Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, kita ulangi lagi, tunkahul mar'a li arba', seorang wanita itu dinikahi disebabkan 4 perkara. Nah, ini berbicara tentang keumuman ya yang terjadi di masyarakat di masa Rasulullah SAW dan juga ya di masa kita sekarang ini. Seorang wanita dinikahi karena hartanya. Yang kedua karena keturunannya. Yang ketiga karena kecantikannya. Dan yang keempat karena agamanya. Nah, Rasulullah SAW menasihatkan kepada para pemuda ataukah kepada laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita untuk menjadikan kriteria utama di dalam dia memilih seorang wanita untuk menikahinya adalah bidzatid din. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Fadhfar bidzatid din, pilihlah wanita yang punya agama. Ya. Pilihlah wanita yang punya agama. Kalau agamanya sudah bagus kemudian dia kaya juga, alhamdulillah. Cantik lagi, alhamdulillah. Naam. Taribat yadak. Ini kata-kata tahrid, yakni memberikan semangat ya, untuk menyemangati. Naam. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang sering disingkat dengan muttafaqun alaihi. Fayahrisu ala dzatid dini fil maqamil awal, maka hendaknya seorang laki-laki yang akan menikahi wanita itu bersemangat memilih wanita yang punya agama fil maqamil awal. Bahkan ini dijadikan sebagai poin pertama, kriteria pertama. Ya. Lihat bagaimana agamanya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah, menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang mulia,
Naam. Wa yaj'alu dzalika asasal ikhtiyari la ghairahu. Dan menjadikan patokan utama di dalam memilih pasangan, memilih istri adalah itu tadi, agama, bukan yang lainnya. Ya. Bukan yang lainnya. Artinya kalau yang lain itu pendukung, ya, penguat. Tapi kriteria utama adalah punya agama, dzatid din. Wa yusannu aidan ikhtiyaru zawjatil walud. Dan disunnahkan juga bagi laki-laki untuk memilih istri, memilih pasangan yang al-walud, yang banyak anak, banyak keturunan. Li hadits Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini berdasarkan hadis Anas. Ini Anas bin Malik Al-Ansari. Ya. Anas bin Malik itu ada dua sahabat yang punya nama sama, nama bapaknya juga sama. Ya. Anas bin Malik, sama-sama Anas bin Malik. Cuma bedanya ada Al-Ansari yang menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya, ada yang satu lagi Al-Ka'bi. Anas bin Malik Al-Ka'bi, dan Anas bin Malik Al-Ka'bi itu tidak meriwayatkan hadis kecuali satu. Hadis yang terkait dengan puasanya wanita yang hamil dan menyusui. Jadi kalau ada hadis yang lain selain dari itu, walaupun disebutkan secara mutlak Anas, sudah dipahami yang dimaksud adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Jadi tidak perlu, oh ini Anas bin Malik Al-Ansari, ini sudah dipahami. Ya. Nah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, tazawwaju al-wadud al-waluda. Tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikahilah wanita yang wadud, penyayang. Ya, wanita yang penyayang. Penyayang kepada suami, penyayang kepada anak-anak. Ya. Dan tentunya ini bisa diketahui dengan pergaulan. Bukan kita yang bergaul dengannya, tapi keluarga kita, mungkin ibu kita atau tante kita ataukah saudara perempuan kita, ya, yang sering bergaul dengannya, itu bisa melihat bagaimana ya orangnya, penyayang atau tidak. Nah, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai laki-laki untuk memilih wanita yang penyayang. Ya, wanita yang penyayang. Karena kelak insyaallah punya anak, kalau tidak penyayang bagaimana anaknya nanti? Ya. Nah, al-walud. Yang kedua kata Rasulullah, al-walud, yang subur, yang banyak melahirkan. Nah, bagaimana diketahui kalau dia subur padahal masih gadis? Lihat keluarganya, ya kan? Nah, bapaknya bersaudara sekian, ini banyak bersaudara, ibunya juga demikian. Dia sendiri bersaudara banyak. Ya. Insyaallah dia akan subur. Nah, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Kenapa Rasulullah menyarankan kita kaum laki-laki untuk mencari wanita ketika kita ingin menikah, wanita yang banyak melahirkan dan juga penyayang? Kata Rasulullah, ini alasannya, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain ketika umatku adalah umat yang terbanyak pada hari kiamat. Ya. Betapa bahagianya kita kalau kita termasuk orang-orang yang
memperbanyak jumlah umat Rasulullah. Ya kan? Yang kemudian Rasulullah bangga dengannya di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ini. Dan ini merupakan pemberitaan dari beliau alaihi salatu wassalam bahwa di antara sekian banyak nabi dan rasul, umat beliaulah yang paling banyak. Ya. Umat beliau yang paling banyak. Nabi itu banyak. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. 124.000. Yang kita hafal dulu yang ada dalam Al-Quran cuma 25, ya kan? 25 Nabi dan Rasul. Nah, jumlah Nabi 124.000. 315 diantaranya menjadi Rasul. Jadi Rasul saja 315. Nah, di antara sekian banyak Nabi dan sekian banyak Rasul, umat Nabi kita yang paling banyak. Ya, umat Nabi kita yang paling banyak. Yang menyaingi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu umatnya Musa alaihissalam. Ya, umat Nabi Musa juga banyak. Nah, hadis ini telah lewat takhrijnya pada halaman sebelumnya. Nah, karena hadisnya juga sudah kita bacakan. Ya, ini sudah dibawakan pada halaman sebelumnya. Nah, dari dua hadis ini ada berapa kriteria yang Rasulullah sebutkan untuk kita nikahi wanita itu? Yang paling inti. Hadis pertama, agamanya. Hadis kedua, penyayang dan subur. Berarti berapa? 3. Nah, 3. Wa yusannu ikhtiyarul bikir, dan disunnahkan mencari yang gadis. Ya, disunnahkan mencari yang gadis. Nah, li hadits Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau ketika Jabir menikahi seorang janda. Ya. Jadi ini sudah terjadi pernikahan. Kemudian Jabir memberitahu Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka." Mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Tula'ibuha, yang kamu bisa bermain dengannya, wa tula'ibuka, dan dia bisa bermain denganmu. Ya, ini. Nah, dan hadis ini muttafaqun alaih. Illa idza kanat hunaka maslahatun turajjihu nikah thayyib, kecuali kalau di sana ada kemaslahatan yang lebih kuat ketika menikahi seorang janda. Dan Jabir punya alasan kenapa beliau menikahi janda. Beliau masih punya adik-adik yang kecil. Jadi adik-adiknya itu masih banyak yang kecil, sementara ibu beliau sudah meninggal. Nah, adik-adiknya yang masih kecil ini butuh kasih sayang. Ya. Sebagaimana anak yang lain butuh kasih sayang dari seorang ibu. Ibunya sudah meninggal, maka Jabir memilih ya istri yang janda supaya bisa mengurus adik-adiknya. Berarti ada maslahah di situ, ya kan? Ada maslahah. Nah,
fayuqaddimuha 'alal bikir. Maka kalau ada maslahat seperti itu, maka didahulukan menikahi janda dibandingkan menikahi gadis. Wa yakhtarul jamilah, dan hendaknya memilih yang al-jamilah. Ini disebutkan di sini poin yang berikutnya, al-jamilah, yang cantik. Alasannya apa? Li'annaha askanu li nafsihi wa aghaddu li basarihi wa ad'a li mawaddatihi. Kenapa? Karena kalau istri itu cantik, tentu jangan lupakan tadi poin yang pertama, punya agama, ya kan? Ini tambahan ini, ya, kriteria tambahan. Cantik. Karena itu lebih menenangkan jiwanya, lebih menenangkan jiwa suami. Ya. Wa aghaddu li basarihi, dan lebih bisa menundukkan pandangan. Ya, ketika di luar rumah lihat wanita, dia mampu menundukkan pandangannya. Istri saya lebih cantik, tidak usah lihat. Ya, mampu melihat, mampu menundukkan pandangan. Lebih ringan dia menundukkan pandangannya. Nah, beda kalau ternyata yang di luar, lebih cantik daripada istrinya. Wah, kenapa bukan seperti ini? Ya mungkin saja begitu kan, sehingga sulit untuk menundukkan pandangan. Nah, wa ad'a li mawaddatihi, dan ketika istri itu cantik, ini lebih mendorong untuk bisa mencintainya. Ya, nah, ini diantara kriteria yang Rasulullah sebutkan. Ya, kita sebagai laki-laki ketika hendak menikah, maka ini adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis yang pertama dipilih yang punya agama. Kecantikan, harta dan keturunan itu pendukung. Ya. Kemudian hadis yang kedua, subur dan penyayang. Hadis yang ketiga, gadis. Ya. Gadis. Hadis yang ketiga gadis. Nah, bikr, gadis. Nah, al-jamilah ini ya pendukung, ya. Kemudian al-masalatur rabi'ah, permasalahan keempat. Min ahkamil khitbah wa adabiha. Hukum-hukum khitbah. Khitbah, ya, kalau istilah kita apa? Melamar. Ya. Nah, melamar. Orang yang melamar disebut al-khatib, bukan al-khatib. Kalau al-khatib orang yang berkhutbah. Ya. Al-khatibu berarti orang yang berkhutbah. Al-khatib orang yang melamar. Nah, ini kita akan bahas hukum-hukumnya, wa adabiha, dan adab-adabnya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah melewati hal ini, ya mungkin bisa artinya kita ilmu ini, siapa tahu ada yang bisa mau menambah, ya kan? Dulu kurang paham tentang hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Ini mau mengamalkan ini. Ya, enggak apa-apa. Al-khitbatu hiya izharur raghbah fi zawaj bimra'atin muayyanatin wa i'lami waliha bidzalik. Al-khitbah, khitbah itu atau pelamaran itu adalah izharur raghbah fi zawaj, menampakkan keinginan untuk menikah. Ya. Menampakkan keinginan untuk menikah. Bimra'atin muayyanah, dengan perempuan tertentu. Ya, perempuan tertentu. Jadi harus Anda menentukan yang mana. Anaknya Pak Fulan, yang mana? Anaknya banyak umpamanya. Ada 5 gadisnya. Nah, pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ditentukan. Ya. Nah,
Jadi muayyanah, harus dita'yin. Ya. Nah, sebagian ya adat kita, kalau yang dilamar adiknya padahal kakaknya belum nikah, kakaknya yang ditawarkan, ya kan? Padahal laki-laki ini sukanya kepada adiknya. Ya. Kalau tetap melamar dan menikahi adiknya nanti didenda. Ya, ada dendanya. Nah, padahal dalam syariat ya tergantung pilihan laki-laki yang hendak menikah. Makanya ketika hendak menikah ya dia yang mentakyin. Oh, yang bernama ini. Jangan dipilihkan yang lain. Ya kan? Nah, jadi muayyanah. Wa i'lami waliha, dan memberitahu walinya bidzalik, akan hal itu, keinginan dia untuk melamar itu dia beritahu walinya, ya. Nah, wa min ahkamil khitbati wa adabiha, dan termasuk hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya, yang pertama, tahrumu khitbatul muslim ala khitbati akhihi. Haram seorang muslim melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ya. Jadi sudah ada saudara kita yang lain. Ini saudara yang dimaksud di sini adalah sesama muslim. Ya, sesama muslim. Karena itu para ulama kemudian membahas, kalau seandainya yang melamar itu adalah orang kafir, maka boleh kita melamar. Tidak mengapa, karena yang disebut adalah sudah dilamar oleh saudaranya. Orang kafir bukan saudara kita. Ya, contoh kalau ada seorang muslim mau menikahi wanita kitabiah, wanita dari kalangan Yahudi atau Nasara, itu kan boleh kita nikahi, ya. Ternyata sebelum kita maju melamar sudah dilamar oleh orang Yahudi atau orang Nasara, boleh kita melamar walaupun belum ada keputusan, karena larangan ini hanyalah apa? Ketika wanita itu dilamar oleh saudara semuslim. Jadi kalau orang di luar Islam yang melamarnya, boleh kita melamar. Nanti bersaing di situ, ya. Nah, tapi kalau muslim jangan. Jadi tahrumu, hukumnya haram. Sudah ada saudara kita yang maju di situ melamar, kemudian kita juga mau melamar, ini hukumnya haram. Nah, alladzi ujiba li talabihi, yang lamarannya itu sudah diterima oleh walinya, walau ta'ridan, walaupun baru sindiran. Jadi kalau kita tahu si fulana itu sudah dilamar oleh saudara kita dan walinya sudah menerima lamarannya walaupun belum secara sharih, tidak secara terang-terang mengatakan saya terima kamu, tapi dia menggunakan kata-kata sindiran. Ya. Apa kata-kata sindiran itu? Banyak. Apakah dia mengatakan kami berharap, ya, kami ini seperti penjual buah, kami berharap buah yang kamu sudah tawar itu kamu jadi beli, gitu. Iya kan? Itu kan sindiran. Nah, kalau kita tahu sudah ada sindiran seperti itu, kita yang kedua mau masuk, haram, tak boleh. Nah, wa alimat tsani bi ijabatil awal, dan orang kedua yang mau melamar ini sudah tahu bahwa yang pertama sudah diterima seperti itu, yakni sudah ada pembicaraan dan sudah ada kata-kata sindiran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. La yakhtib ar-rajul, seorang laki-laki yang muslim tidak boleh melamar ala khitbati akhih, wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ini saudara
semuslim. Adapun kalau yang melamar seperti yang kita gambarkan tadi itu dikatakan para ulama boleh, ya. Ataukah belum ada omongan dari walinya, belum ada kata-kata sindiran, kalau dia terima boleh. Buktinya mana? Ada, terjadi di masa Rasulullah ketika Fatimah bintu Qais, ya, Fatimah bintu Qais selepas dari masa iddah, ya, dilamar oleh dua sahabat, Muawiyah dengan Abu Jaham, ya kan? Muawiyah dengan Abu Jaham. Nah, kenapa bisa dua-duanya ini masuk? Ini belum ada pembicaraan dari walinya bahwa diterima, kan? Masuk dua. Fatimah bintu Qais tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Muawiyah? Bagaimana dengan Abu Jahal?" Rasulullah menerangkan Muawiyah itu su'luk, miskin, tidak punya harta. Ya, tidak punya harta. Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ini sering memukul wanita, sering memukul perempuan. Nah, disebutkan oleh Rasulullah kekurangan-kekurangannya, dan itu bukan ghibah, karena ini terkait dengan kehidupannya nanti setelah menikah. Ya, jadi terangkan. Rasulullah menyarankan nikahlah dengan Usama bin Zaid. Ya. Sarannya Rasulullah kepada siapa? Fatimah bin Qais. Fatimah bintu Qais. Menikahlah dengan Usama bin Zaid. Dan Fatimah mengikuti saran Rasulullah. Menikahlah dengan Usama bin Zaid, dan Masya Allah, ya, pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya sudah ada jawaban dari walinya tadi, walinya Fatimah bintu Qais, tentu Rasulullah tidak menawarkan siapa? Usama, ya kan? Nah, dan ini menunjukkan kalau belum ada jawaban dari wali, maka boleh, ya. Nah, makanya tadi disebutkan apa? Ujiba li talabihi walau ta'ridon. Orang yang kedua sudah tahu, oh ini lamarannya sudah diterima oleh walinya, dan walinya sudah memberikan sindiran, berarti tidak boleh Anda masuk. Tapi kalau tidak ada atau belum ada, maka silahkan, ya. Nanti wanita ini yang akan memilih, ya, siapa yang paling layak dan paling pantas menjadi pendamping hidupnya. Nah, jadi seorang laki-laki yang muslim tidak boleh mengkhitbah, yakni tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ini saudara semuslim. Hatta yang kiha aw yatruka, sampai yang melamar pertama ini menikahinya ataukah meninggalkannya. Kalau ternyata yang pertama melamar lanjut dan menikahinya, masalah, cari yang lain. Ya. Nah, kalau ditinggalkan, ya baru Anda maju. Nah, kenapa sampai dijaga yang seperti ini? Ini untuk menjaga persaudaraan. Ya. Jadi kalau kita dalami perkara ini, kenapa sampai Rasulullah ngomong seperti ini? Ini supaya tidak muncul permusuhan di antara kita kaum muslimin. Sampai dalam melamar saja ada hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita, jangan coba-coba kita melamarnya, ya. Nah, bisa muncul permusuhan. Yang pertama melamar, ya, biasa-biasa saja hidupnya. Yang kedua, hidupnya mewah, orang kaya. Nah, bisa berubah, ya kan? Padahal mungkin tadi ayahnya sudah menerima, tapi begitu lihat, oh ini lebih mapan hidupnya, ya. Akhirnya dibatalkan yang pertama. Akhirnya yang pertama jengkel kepada yang kedua. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
Wa dzalika lima fi taqaddumi lil khitbati min al ifsadi 'ala al awwal wa iqa'il adawah. Kenapa Rasulullah melarang kita sebagai laki-laki untuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita? Wa dzalika lima fi taqaddumi lil khitbati min al ifsadi 'ala al awwal. Karena ketika kita tetap maju melamar wanita tersebut padahal saudara kita sudah melamar duluan, kita merusak dia. Ya, kita merusak dia. Wa iqa'il adawah, dan kita memunculkan apa? Permusuhan. Jelas dia jengkel, ya kan? Kalau nanti dia ditolak, dibatalkan, kemudian diterima kita, yang kedua, yang pertama akan jengkel, akan marah dan akan memusuhi kita. Mungkin dalam hatinya, saya tidak akan maafkan kamu, ataukah tidak akan ngomong kepadamu selama-lamanya. Ya. Padahal sesama muslim. Ini dalam rangka menjaga persaudaraan. Nah, ini hukum yang pertama. Yang kedua, yahrumu tasrihu bi khitbatil mu'taddatil ba'in. Haram dengan terang-terangan ingin melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Yang masa iddahnya itu adalah talak bain. Talak bain, talak 3. Ya. Nah, jadi ada wanita talak bain, sudah talak 3 oleh suaminya, tapi dia masih dalam masa iddah. Ya, masih dalam masa iddah. Kemudian ada laki-laki yang mau menikahinya, maka haram laki-laki ini dengan terang-terangan mengatakan saya mau lamar kamu, atau memberitahu orang tuanya saya mau melamar anak bapak. Itu haram. Ya. Nah, karena bisa jadi apa? Bisa jadi wanita itu berbohong karena sudah mau dinikahi, sudah mau nikah dengan cepat, dia katakan, "Oh, sudah habis masa iddah saya." Padahal belum. Ya kan? Makanya dilarang tasrih, dilarang secara terang-terangan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa atas kalian, ya, melamar wanita dengan cara sindiran. Tidak mengapa, tidak ada dosa. Kalimat tidak ada dosa berarti kalau terang-terangan dosa, ya kan? Jadi yang tidak dosa itu kalau dengan sindiran, ya. Jadi dia menggunakan kata-kata sindiran. Fayajuzu lahu ta'rid, maka boleh bagi laki-laki yang ingin menikahinya untuk mengungkapkan dengan kata-kata sindiran. Contohnya apa? Di sini contohkan oleh penulis, ka'ayyakula, seperti laki-laki ini berkata, ya, mungkin berkata di hadapan ayahnya atau di hadapan omnya atau di hadapan saudara laki-lakinya, ya, dia mengatakan wadittu ayyuyassirallahu li imra'atan shalihah. Saya suka atau saya senang, mudah-mudahan Allah memudahkan aku menikahi seorang wanita yang salehah. Ya, itu sindiran. Ya, aku suka, mudah-mudahan Allah, ya, menakdirkan aku menikahi seorang wanita yang solehah. Ataukah dia mengatakan inni uridu zawaj, sesungguhnya saya mau menikah. Tapi dia mengatakan saya mau menikahi anak bapak, ya kan? Itu kan tasrih namanya. Sesungguhnya saya mau menikah. Sindiran. Ya, tentu orang tua yang cerdas dia paham, oh ini dia ucapkan di hadapan saya, anak saya lagi masa iddahnya. Nah, dia paham di situ. Dengan sindiran itu boleh, ya, boleh. Naam, fa nafyul haraj 'anil mu'arrid bil khitbati yadullu ala adami jawazi tasrih. Ditiadakannya dosa ketika seorang melamar dengan kata-kata sindiran,
itu menunjukkan bahwa tidak boleh secara terang-terangan. Ya, tidak boleh secara terang-terangan. Nah, faqad yahmiluha al-hirsu 'ala az-zawaji 'ala al-ikhbari bi inqadi iddatiha qabla inqidaiha. Karena bisa jadi wanita yang sedang menanti habisnya masa iddah dia, ya, membuat dia semangat untuk menikah sampai dia memberitakan kepada ayahnya, ayah atau abi, masa iddah saya sudah habis, sudah selesai, karena mau segera dinikahi, padahal belum. Ya, ini yang dikhawatirkan. Makanya harus dengan apa? Sindiran. Sindiran yang tidak dipahami oleh wanita tapi dipahami oleh walinya, ya kan? Nah, ini. Wa ammal mu'taddatur raj'iyah, adapun wanita yang ditalak dengan talak raj'i, talak 1 atau talak 2, ya. Fa yahrumu hatta ta'rid, maka haram laki-laki lain melamar walaupun dengan kata-kata sindiran, tidak boleh. Li'annaha fi hukmi zaujat, karena dia masih berstatus sebagai istri dari suaminya, ya kan? Jadi talaknya ini dibedakan antara talak bain dengan talak raj'i. Yang boleh laki-laki itu melamar dengan sindiran adalah kepada wanita yang ditalak dengan talak bain, talak 3. Ya. Adapun kalau masih talak 1 atau talak 2 yang istilahnya talak raj'i, yang suami masih bisa kembali, laki-laki lain tidak berhak untuk mengajukan lamaran. Apakah dengan sindiran, lebih-lebih lagi dengan tasrih, karena statusnya masih istri, ya kan, belum lepas dari suaminya, belum. Ini banyak terjadi di masyarakat seperti ini, ya kan? Baru talak 1, sudah diambil sama orang lain, ya kan? Bawa lari ya, atau bagaimana? Pokoknya dinikahi sama laki-laki lain. Nah, padahal hukum ini subhanallah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini hukum yang kedua. Waktu sudah masuk, ya. Masih ada 2 hukum di sini. Nah, insyaallah kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, apabila ada a'lamu bis-shawab, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.